membahas kembali mengenai perkembangan virus COVID-19. Jadi sebelum kita membahas mengenai perkembangan yang ada di dunia maupun di Indonesia dan di daerah, kita akan sedikit flashback kembali rekan-rekan untuk mengenal kembali apa sih itu virus COVID-19. Jadi pada dasarnya, coronavirus atau COVID-19 adalah keluarga besar dari kumpulan virus yang menyerang pada manusia dan hewan juga. Dan virus ini pertama kali muncul yaitu di sebuah kota di Cina, yaitu sebuah kota Wuhan. Dan ini baru pertama kali muncul yaitu bulan Desember 2019. Karena sebab itulah kenapa virus ini diberi nama COVID-19. Virus ini sangat cepat penularannya karena memang virus ini dapat menular melalui peredaran udara. Yaitu yang pertama melalui droplet. Droplet adalah percikan air yang muncul dari batuk atau bersin dari seseorang. Kemudian sentuhan tangan seseorang ketika berjabat tangan itu akan terjadi kontak yang menyebabkan penyebaran virus itu akan menjadi cepat. Kemudian dengan menyentuh benda-benda di area umum, di area rumah, di area tempat kerja, ketika kita menyentuh benda-benda yang memang sudah terkontaminasi, itu akan mempercepat proses penyebaran. Kemudian ada beberapa gejala klinis yang muncul biasanya ketika seseorang itu sudah diindikasikan terjangkit virus COVID-19 ini, yaitu ada beberapa gejala. Yang pertama adalah demam tinggi, demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk, flu, kemudian bahkan sesak napas dan sakit tenggorokan. Virus ini menyerang semua orang, mulai dari balita, dewasa, sampai orang yang lanjut usia. Mereka adalah orang yang memiliki usia sudah lanjut di atas 60 tahun. Kemudian orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, yaitu seperti jantung koroner, penyakit paru, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi mereka inilah yang sangat berbahaya ketika orang-orang ini terpapar virus COVID-19, karena dampak dari virus ini akan lebih cepat mengakibatkan dampak bagi tubuhnya, karena memang orang-orang yang ini memiliki daya imun yang lebih rendah daripada orang-orang yang memiliki daya imun tinggi pada umumnya. Kemudian di sini rekan-rekan, di sini berdasarkan WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita di sini sudah pada era baru, yaitu new normal. Seperti yang kita tahu, di mana sebelumnya kita mengenal beberapa istilah yang sering kita sebut di lapangan atau di tempat kita sering mengenal dengan ODP, PDP, OTG dan sebagainya. Namun pemerintah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah merilis istilah-istilah baru, yaitu yang pertama yang dulu kita kenal dengan OTG, saat ini pemerintah sudah mengganti nama menjadi yaitu dengan kontak erat. Siapa sih kontak erat ini? Kontak erat adalah orang yang berhubungan atau melakukan kontak langsung dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Mereka itu contohnya seperti para medis, dokter, perawat, dan memang yang mereka kesehariannya berhubungan langsung dengan para pasien. Kemudian kedua ada ODP dan PDP. Pada saat ini sudah digantikan dengan yang namanya adalah suspek. Suspek adalah orang yang diindikasikan terjangkit COVID-19, namun dia juga memiliki riwayat dia telah berkunjung ke beberapa daerah atau melakukan perjalanan yang daerah tersebut itu juga sudah terkonfirmasi sudah terjangkit virus COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah kasus positif. Dan yang sekarang adalah istilah barunya adalah kasus terkonfirmasi. Ini adalah bahwa pasien sudah memang dinyatakan positif setelah dilakukannya uji lab. Kemudian ada istilah terakhir yang baru, yaitu adalah kasus probable. Apa itu kasus probable? Kasus probable adalah di mana orang yang sudah diindikasikan sudah terjangkit COVID-19 dan sudah diambil sampelnya untuk diuji di lab. Namun sebelum hasil uji itu keluar, pasien tersebut sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian di sini kita akan sedikit mengupdate perkembangan kasus COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi berdasarkan data WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per update tanggal 25 Juli 2020 per jam 4 sore, di dunia sudah mencapai angka 15.745.359 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah terjadi sekitar 97.286 kasus, di mana untuk korban meninggal itu sudah mencapai 4.700, sedangkan pasien yang sembuh itu sudah mencapai 55.000 lebih. Kemudian
untuk di Bontang sendiri Pak, sampai hari ini yaitu tercatat ada 151 orang yang terindikasi suspek COVID-19 dan ada 19 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya adalah 15 orang sudah dinyatakan sembuh dan selesai isolasi, ada 3 orang yang masih dalam perawatan dan 1 orang yang sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu pemerintah memberikan kebijakan baru karena kita tidak akan terus-menerus berdiam diri di rumah. Pemerintah memberikan kebijakan yaitu yang kita tahu dengan new normal. Namun dengan kebijakan itu, walaupun pemerintah sudah memberikan pelonggaran kepada kita untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari mulai bekerja, kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ada beberapa protokol wajib yang dapat kita lakukan dari diri sendiri. Yaitu yang pertama yaitu kita sebut dengan CMJ. C yaitu cuci tangan dengan sabun, yaitu M menggunakan masker ketika kita bepergian, dan J jaga jarak minimal itu 1 meter atau biasa kita social distancing. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih sedikit membahas mengenai cuci tangan menggunakan sabun. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara proses cuci tangan yang benar berdasarkan anjuran atau standar dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Setelah kita mengalirkan air pada tangan kita dengan menggunakan sabun, langkah yang pertama adalah dengan menggosok kedua telapak tangan kita secara memutar sampai bersih secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah menggosok punggung tangan kita yaitu sela-sela jari secara bergantian. Yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari kita mulai dari dalam. Yang keempat adalah tangan saling bergandengan untuk mencuci bagian tangan, meremas ibu jari di bawah ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir adalah seperti kita akan mengambil sesuap nasi, tujuannya untuk membersihkan area ujung jari dan kuku. Jadi ini secara singkat, mudah-mudahan dapat diterapkan oleh teman-teman. Tujuannya apa? Agar cuci tangan yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari apa yang sudah kita lakukan. Namun sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya sudah menyiapkan sebuah hadiah di sini. Dan di sini tadi saya sudah menjelaskan beberapa mengenai COVID sampai hingga menjelaskan cuci tangan. Di sini saya ada satu tantangan untuk menjelaskan kembali cara proses mencuci tangan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya mungkin, ya Mas bisa ke depan. Dengan Mas siapa? Dengan Saiful. Oh, Mas Saiful. Dari area mana Mas? Saya dari area 1. Oh, area 1. Baik Mas, jadi pertanyaannya simpel saja. Tadi kan ada 6 langkah cara proses cuci tangan yang baik sesuai standar Kementerian Kesehatan. Bisakah Mas Saiful peragakan kembali urutannya? Nggak usah dijelaskan secara rinci, yang penting secara urutan saja proses cuci tangan itu seperti apa? Baik. Yang pertama, Mas Saiful. Baik, yang pertama tuh langkah pertama masukkan telapak tangannya. Dan itu langkah kedua di atas punggung. Ya. Terus yang ketiga. Sela-sela. Dan yang ketiga kita masuk ke bagian dalam. Ya. Dan yang keempat. Dan yang keempat kita rapatkan, meremes. Kemudian yang kelima adalah di bagian ibu jari, kiri dan kanan. Dan tahapan yang keenam adalah kita melakukan seperti ini, membersihkan sela-sela di bagian dalam, kiri dan kanan. Selesai itu saja terkait dengan tambahnya. Gimana? Ini pada dewan juri teman-teman semua, apakah benar? Nah. Baik, terima kasih. Berikan applause kepada Mas Saiful. Oke, ini Mas Saiful sedikit, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Terima kasih Mas Saiful.